Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Alia Aris Nagia dengan NIM 221107-2004. Saya Muhammad Yudi Safriansa Saputra dengan IP 221107-3005. Saya Iqbal Dizanta dengan NIM 221107-1008. Saya Fikri Edi Pratama NIM 221107-1006. Saya Asila Tanimisa Putri NIM 221107-2006. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer tentang TCP IP dan OSI layar. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Tugas TCP/IP adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman dalam jaringan komputer atau internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi jaringan komputer pribadi, internet atau eksternet. Fungsi TCP/IP mengirim file atau berkas terenkripsi, memungkinkan melakukan fitur name server. Meski terkendala jarak, pengguna masih dapat masuk akses dengan cara remote login di komputer lain, menjalankan perintah massal pada produk yang versi sama di semua perangkat yang tergabung di dalam jaringan atau disebut remote execution. Menerima atau mengirim komputer mailing, melakukan sharing file dengan memanfaatkan Network File System atau NFS. Cara kerja TCP atau IP. Cara kerja TCP atau IP ada 3. Pertama, data terpecah menjadi paket kecil. Paket dipecah menjadi bagian kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Yang kedua, paket dikirim melewati router. Setelah paket siap dikirimkan, akan melewati router. Tugas router ini akan mengirimkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Yang ketiga, paket sampai tujuan. Setelah paket sampai di tujuan, setiap layer akan bertugas sesuai dengan layernya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhir disusun menjadi sebuah file utuh. Pada TCP/IP terdiri dari 4 layer. Yang pertama, Network Interface Layer. Network Interface Layer memiliki kontak langsung dengan perangkat keras komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirim paket data pada layar network melalui media kabel ataupun secara nirkabel yang disebut juga dengan wireless. Yang kedua, Internet Layer. Internet layer berfungsi sebagai penghubung paket dan jaringan independen untuk mengirim paket yang melintasi batas jaringan. Internet layer terdiri dari Internet Protocol dan Internet Control Messenger Protocol. Yang ketiga, Transport Layer. Transport Layer berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Transverse Layer memiliki 2 protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Pada protokol transmission berorientasi koneksi yang menjamin pengiriman data yang andal dan berurutan. Sementara protokol user tanpa koneksi yang cepat tapi menjamin pengiriman data. Yang terakhir, aplikasi layer. Aplikasi layer memiliki lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layar ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Kelebihan TCP atau IP. Yang pertama, open source atau tidak terikat oleh jenis hardware atau software tertentu. Yang kedua, merupakan jenis protokol yang dapat diarahkan. Yang ketiga, mekanisme pengiriman datanya handal dan efisien. Yang keempat, semua sistem pada TCP atau IP bisa melakukan komunikasi ke alamat sistem lain. Kekurangan TCP atau IP memungkinkan buffer overflow attack.
Materi selanjutnya yaitu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Model OSI ini menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Tujuan dari pembuatan OSI layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Fungsi OSI layer. OSI ini terdapat 7 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, fisikal yang berfungsi menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat. Yang kedua, data link. Data link ini mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Yang ketiga, network. Network mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Yang keempat, transport. Transport menyediakan reliable atau unreliable delivery serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Yang kelima, session. Session berfungsi memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Yang keenam, presentation, yang mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Yang ketujuh, application. Application berfungsi menyediakan tampilan antarmuka atau user interface. Lapisan OSI layer. Layer pertama, cycle layer. Fokus pada transmisi bit melalui media fisik seperti kabel, serat optik, dan gelombang radio. Menentukan spesifikasi fisik seperti tegangan, frekuensi, dan modulasi. Contoh protokolnya yaitu Ethernet dan USB. Layer kedua, data link layer. Mengelola akses ke media fisik seperti Ethernet atau Wi-Fi. Deteksi dan koreksi kesalahan pada level fisik. Contoh protokolnya yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Layer ketiga yaitu network layer. Menyediakan rute dan pengalamatan untuk mengirim data antar jaringan. Mengelola alamat IP dan routing. Contoh protokolnya yaitu IP dan ICMP. Layer keempat, transport layer, bertanggung jawab atas pengiriman pesan antar dua perangkat, memastikan data terkirim dengan benar dan terurut. Contoh protokolnya yaitu TCP dan UDP. Layer kelima, session layer, mengatur durasi waktu komunikasi atau sesi antar perangkat, menyediakan mekanisme untuk memulai, menghentikan, dan mengolah sesi. Contoh protokolnya yaitu NetBIOS dan RPC. Layer keenam yaitu presentation layer, memformat data agar bisa digunakan dengan program tertentu, mengelola enkripsi, kompresi, dan dekompresi data. Contoh protokolnya yaitu SSL, JPEG, dan MPEG. Layer ketujuh, application layer, berhubungan langsung dengan pengguna, menyediakan layanan seperti email, web browsing, dan transfer data. Contoh protokolnya itu HTTP, SMTP, dan FTP. Presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.